Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah nggak sih kalian cabut tanaman liar terus langsung buang aja? Nah, gimana kalau ternyata yang kalian buang itu sebenarnya sebuah apotek alami yang super berharga? Yuk kita bongkar rahasianya. Coba deh ingat-ingat lagi. Pasti pernah lihat kan? Tanaman ini tuh sering banget numbuh di sela-sela trotoar, di pojokan kebun, atau di tanah kosong gitu aja. Kita seringnya nganggap ini cuma gulma pengganggu ya kan? Cabut, buang, udah gitu aja. Tapi, tanaman yang kita anggap sepele ini ternyata ceritanya beda banget. Selama ribuan tahun loh, tanaman ini justru dianggap sebagai obat penting di berbagai belahan dunia. Keren kan? Oke, nama kerennya tuh Solanum nigrum. Kalau di kita, di Indonesia, ya kita lebih kenal dengan nama lonca. Pasti tahu kan? Nah, aslinya sih dari Eurasia, tapi karena dia jago banget beradaptasi, sekarang bisa ditemuin di mana-mana, hampir di seluruh dunia. Sekarang, yuk kita coba time travel sedikit, mundur jauh ke belakang buat lihat sedalam apa sih jejak tanaman ini di sejarah pengobatan. Dan ternyata jejaknya tuh dalam banget. Coba bayangin, lebih dari 1.300 tahun yang lalu, teks kuno di Tiongkok udah nyatet tanaman ini buat ngatasin kelelahan. Terus seiring waktu, penggunaannya makin macam-macam. Jadi salep buat luka, obat penyakit kulit, sampai akhirnya diakui bisa membersihkan panas dari dalam dan melancarkan darah. Jadi ini bukan penemuan kemarin sore ya. Ini tuh kearifan turun-turun. Intinya gini, setelah ngamatin berabad-abad, para tabib kuno itu ngerangkum kekuatannya dalam 4 hal utama. Membersihkan panas, buang racun, melancarkan sirkulasi darah, sama meredakan bengkak. Ini nih, formula klasik yang terbukti ampuh lintas zaman. Oke, cukup jalan-jalan di masa lalunya. Sekarang kita lompat ke abad 21. Gimana caranya sains modern ngejelasin apa yang udah diketahui para tabib kuno dari dulu? Nah, jawabannya ada di lab. Ini kan yang bikin kita penasaran ya. Gimana coba caranya mereka bisa tahu itu semua padahal kan belum ada mikroskop, belum ada lab canggih. Rahasia apa sih yang sebenarnya ada di dalam daun sama buah kecil ini yang baru kita ngerti sekarang? Jawabannya ada di satu angka ini. Angka yang jujur bikin kaget. 241. Yap, sebanyak itulah senyawa kimia aktif yang berhasil ditemuin ilmuwan dari tanaman ini. Bukan cuma satu atau dua loh ya, tapi 241. Nah ini dia nih, wujud kompleksitasnya. Jadi bisa dibilang tiap helai daun dan buahnya itu kayak pabrik kimia alami super canggih. Yang non-stop produksi ratusan senyawa beda-beda, dan masing-masing punya potensi khasiat sendiri. Biar gampang, ratusan senyawa itu bisa kita kelompokin jadi beberapa keluarga besar. Ada yang namanya alkaloid, ini sering ada di tanaman obat yang kuat. Terus ada flavonoid yang kita kenal sebagai antioksidan. Dan masih banyak lagi. Anggap aja, tiap kelompok ini tuh kayak satu pasukan penyembuh. Terus, apa efek nyatanya buat tubuh kita? Nah, yuk kita lihat buktinya satu persatu. Pertama, dan ini yang paling banyak diteliti, adalah potensi antitumornya. Banyak banget studi yang nunjukin kalau senyawa di dalam Solanum nigrum ini
bisa menghambat pertumbuhan, bahkan ngebunuh sel kanker. Di laboratorium, berikutnya sifat antiinflamasi atau anti radang. Nah ini nih bukti ilmiah yang ngejelasin kenapa dari dulu banget tanaman ini dipakai buat ngatasin bengkak. Tanaman ini juga kaya banget antioksidan. Artinya apa? Artinya dia bisa bantu ngelindungin sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Tahu kan, radikal bebas itu pemicu penuaan dini dan macam-macam penyakit kronis. Dan daftarnya masih panjang. Penelitian modern juga nemuin potensinya buat ngelindungin organ penting kayak hati dan otak. Bisa ngelawan infeksi, bahkan bantu ngontrol gula darah. Spektrum manfaatnya luas banget. Terus, dengan semua potensi yang luar biasa ini, langkah selanjutnya apa nih buat para ilmuwan? Tapi, kita juga harus realistis. Para ilmuwan sendiri bilang kalau kita tuh ibaratnya baru ngelihat puncak gunung esnya aja. Walaupun potensinya kelihatan gede banget, perjalanan buat bener-bener paham tanaman ini secara ilmiah itu masih jauh. Jadi posisinya sekarang tuh gini, di satu sisi kita punya apotek alami yang keren banget, tapi di sisi lain kita masih butuh banyak banget penelitian. Ya buat mastiin keamanannya, nentuin dosis yang pas itu berapa, dan gimana sih cara tubuh kita ngolah semua senyawanya itu, biar pakainya efektif dan aman gitu. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Mungkin nggak sih jawaban buat penyakit-penyakit paling berat di masa depan itu sebenarnya bukan di lab-lab super canggih, tapi justru tumbuh liar gitu aja di halaman belakang rumah kita, nungguin kita buat ngelirik dia lagi? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.